Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata poltergeist? Benda-benda yang terbang sendiri, suara ketukan dari dinding, atau mungkin fenomena yang jauh lebih aneh? Hai semua, kembali lagi di channel Bro Al, dimana kita mengulik hal-hal misterius dengan pendekatan logis dan terbuka. Hari ini kita akan menyelami salah satu fenomena paranormal yang paling terkenal dan kontroversial, yaitu rumah poltergeist. Canda. Dimana kita akan membahas, mereview video-video menarik, aneh, dan mengesankan. Next, rumah poltergeist. Oke. Poltergeist sering digambarkan sebagai hantu jahat yang melempar barang. Tapi secara harfiah dari bahasa Jerman, Poltern yang artinya berisik dan Geist yang artinya roh. Secara keseluruhan menjadi roh yang berisik. Fenomena ini biasanya dikaitkan dengan rumah tertentu yang mengalami gangguan berulang, baik itu furnitur yang bergerak atau pintu yang terbanting, suara misterius, bahkan hingga luka goresan muncul di tubuh penghuni. Di balik cerita seramnya, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena rumah poltergeist. Mari kita bahas satu persatu. Teori pertama adalah aktivitas entitas atau energi spiritual. Beberapa meyakini ini adalah ulah roh yang terkait lokasi, atau bahkan proyeksi energi psikis dari seseorang yang masih hidup. Seringnya remaja yang sudah stres, biasa disebut recurrent spontaneous psychokinesis, atau bisa disebut atau disingkat dengan RSPK. Barang apa lagi nih? Oke, jadi intinya gini, semasa hidupnya si roh ini adalah seorang remaja yang dulunya mengalami stres, sehingga si remaja ini sering marah-marah, sering banting-banting barang. Nah, mungkin seperti itu kira-kira. Kemudian ada teori kedua, faktor psikologis dan sugesti. Otak manusia sangat luar biasa dan sangat mudah sekali tertipu dalam situasi ketakutan, isolasi, atau stres yang tinggi. Misalnya di dalam rumah atau keluarga mengalami permasalahan, dalam artian semacam parno lah ya, atau masalah lain yang menyebabkan keluarga ini menjadi parno gitu. Nah, itu membuat persepsi si keluarga ini bisa berubah. Sugesti ini bisa berasal dari salah satu orang anggota keluarga dan menyebar ke seluruh anggota keluarga, sehingga menciptakan semacam histeria massal, di mana semua orang mulai mengalami hal yang sama. Jadi salah satu orang nih mendengar bunyi yang mungkin dianggapnya aneh ya, entah bunyi hewan di rumahnya seperti tikus. Nah, karena seseorang salah satu anggota keluarga ini mengalami histeria atau ketakutan dan akan menimbulkan pikirannya itu kemana-mana kan, karena dia ada masalah ketakutan di sebuah keluarganya, kemudian ada suara yang aneh dan itu bisa dikait-kaitkan dengan masalahnya atau pikirannya itu sendiri, sehingga si salah satu anggota keluarga tersebut mengalami ketakutan dan lalu bercerita ke anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga lainnya yang mengalami masalah yang sama di keluarga tersebut tersugesti dan itu akan menimbulkan histeria massal. Kurang lebih seperti itu kan. Selanjutnya teori ketiga. Di teori ketiga ini bisa terjadi penyebabnya yaitu fisik dan lingkungan sekitar. Banyak hal yang biasa menipu kita. Contohnya seperti ini. Misal si rumah kita nih posisinya berada di samping jalan raya ya. Di jalan tersebut kan sering lalu lalang kendaraan kecil, besar. Mungkin pada saat kendaraan besar sedang melintas ya kan, itu kan akan menimbulkan getaran yang sangat besar ya, sehingga getaran tersebut akan menjalar ke rumah kita. Getaran tersebut akan terdengar dan bisa menimbulkan perasaan gelisah, mual, atau halusinasi. Berikutnya bisa terjadi karena kebocoran gas, sehingga menimbulkan gejala pusing, halusinasi, dan paranoia. Kemudian ada teori keempat. Teori keempat ini tipuan atau hoax. Beberapa kasus ternyata hoax belaka, entah untuk ketenaran, uang, atau sekedar mencari perhatian. Karena beberapa kasus terkenal akhirnya terbongkar setelah investigasi teliti. Next, lalu bagaimana cara membedakannya atau cara membuktikannya? Mungkin sebagian besar kita jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah mengalami gangguan yang berisik seperti rumah poltergeist yang kita bahas kali ini.
Dan mungkin pada akhirnya misteri rumah poltergeist tetap menjadi area abu-abu antara kepercayaan dan sains. Bisa jadi campuran dari semua teori tadi. Yang jelas, memahami kemungkinan-kemungkinan ilmiahnya justru membuat kita lebih siap ketimbang langsung panik dan menyimpulkan ada hantu atau setan di rumah. Kemudian, menurut kalian, mana yang lebih masuk akal? Energi psikis, ilusi pikiran, atau faktor lingkungan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan belnya untuk pembahasan video lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Stay serious but stay critical.